Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arin Livianti dari Ekonomi Syariah semester 4C dengan NPM 6020221079. Di sini saya memenuhi tugas yang diampu oleh Bapak Hasbunaim, Eskom Mkom. Nah, baik, di sini ada beberapa materi. Yang pertama itu ada cara kerja ponsel, yang kedua ada cara kerja internet, dan ketiga ada cara kerja kabel optik. Nah, kita lanjut. Nah, oke, di sini ada cara kerja ponsel. Ketika kita sedang berbicara di telepon, suara kita akan ditangkap oleh mikrofon, lalu diubah menjadi sinyal digital. Nah, kemudian antena yang berada di handphone akan menangkap sinyal digital tersebut lalu transmigrasikan menjadi gelombang elektromagnetik. Nah, jadi ketika kita menemukan cara untuk mengirim gelombang elektromagnetik kepada teman, maka kita akan bisa melakukan panggilan telepon. Nah, seperti itu. Tetapi gelombang elektromagnetik ini tidak dapat dijangkau ke daerah yang jaraknya jauh karena ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan hal tersebut seperti faktor lingkungan, ada barang yang menghalangi, listrik lain, dan hal-hal lainnya. Nah, selain dari faktor-faktor tersebut, juga dari struktur bumi yang melengkung yang menyebabkan masalah tersebut terjadi. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut, maka kita membangun menara dengan konsep teknologi geografis dengan sel-sel heksagon. Nah, dari setiap sel-sel itu akan dibangun menara-menara. Nah, jadi seperti itu. Di dari sel-sel menara tersebut akan ada kabel khusus yang bisa disebut kabel serat optik yang akan ditanam di dalam tanah atau di laut. Nah, disediakan koneksi internasional maupun internasional kepada sinyal ponsel. Kemudian yang menjadi pertanyaan, lalu bagaimana kok tahu sih sinyal ini, tujuan dari sinyal kamu ini mau dikirim kemana? Seperti itu. Jadi ini akan mendapat bantuan dari sesuatu yang disebut Mobile Switching Standard atau MSG. Lalu apa itu MSG? MSG adalah titik pusat dari sekelompok menara sel sebelum melangkah lebih jauh. Jadi seperti ketika kita membeli kartu SIM. Nah, ketika kita akan berlangganan dengan kartu SIM tersebut, semua informasi mengenai kita seperti lokasi dan lain-lain akan disimpan di kartu ini. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke revolusi dari handphone dari masa ke masa. Yang pertama ada 1G. 1G ini memiliki dua masalah utama. Yang pertama adalah transmisi nirkabel dalam format analog. Dengan sinyal analog mudah diubah oleh sumber eksternal. Jadi transmisi ini kualitas suara dan informasinya itu sangat lemah dan gampang dan keamanannya yang buruk. Nah, faktor-faktor ini pada transformasi dari telepon di masa. Yang pertama ada telepon dari 1G. Dari 1G ini memiliki masalah
utama dalam transmisi nirkabel dalam format analog. Sinyal analog inilah yang mudah diubah oleh sumber eksternal dan suara dan keamanannya yang buruk. Kemudian, masalah selanjutnya adalah menggunakan teknik frekuensi division multiple access yang menggunakan spektrum yang tersedia dengan cara yang tidak efisien. Nah, dari faktor-faktor tersebut, maka membuka jalan bagi komunikasi seluler generasi kedua, yaitu 2G. 2G ini menggunakan teknologi akses digital, yaitu teknologi PDF. Generasi kedua juga memperkenalkan layanan data revolusioner, SMS, dan penelusuran internet. Nah, kemudian generasi ketiga ada 3G. 3G ini difokuskan untuk memberikan kecepatan transfer data yang lebih tinggi menggunakan teknik akses ganda bersama dengan peningkatan kecepatan transfer data untuk menggunakan seperti GPS, video panggilan, suara, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat, generasi keempat yaitu generasi 4G yang saat ini kita gunakan. Nah, generasi ini diluncurkan menggunakan teknologi MIMO dan gelombang MM yang ditingkatkan akan memberikan koneksivitas tanpa batas untuk mendukung internet pada barang-barang seperti mobil tanpa pengemudi dan rumah pintar. Nah, kemudian generasi kelima yang akan datang yaitu ada 5G. 5G ini akan memberikan konektivitas kepada misalnya seperti rumah pintar, kemudian pengemudi mobil online tanpa pengemudi, dan lain-lain sebagainya. Baik, selanjutnya ada materi cara kerja internet. Jadi, cara kerja internet ini untuk mendapatkan data sampai kita bisa menonton, yaitu kan membutuhkan proses yang sangat jauh, yang sangat beribu-ribu mil jauhnya. Nah, dari mana sih mendapatkannya? Nah, jadi prosesnya itu, cara kerja internet itu prosesnya dari satelit. Nah, satelit itu sendiri ada di antena, berada di 22.000 mil di atas khatulistiwa bumi. Nah, jadi sangat jauh ya. Nah, jadi untuk berhasil dikirim itu membutuhkan 4.400 mil jauhnya, itu dapat menyebabkan penundaan. Nah, oleh sebab itu, maka dibantulah oleh kabel serat optik. Nah, kabel serat optik ini mendapatkan akses itu, internet harus terhubung dengan jaringan server seperti wifi dan lainnya. Konsep penting terjadinya jaringan yang terhubung. Jadi di setiap jaringan yang terhubung dengan ponsel itu diidentifikasi dengan alamat IP. Alamat IP itu sendiri itu mirip dengan alamat rumah. Nah, jadi setiap surat yang datang atau masuk kepada ponsel kita ini itu ada alamat IP-nya. Alamat IP itu sendiri itu seperti angka-angka yang panjang. Nah, karena kita yang memiliki keterbatasan ingatan yang keterbatasan,
Maka digantilah alamat IP itu menjadi domain yang sangat mudah diingat bagi kita. Contohnya seperti facebook.com, youtube.com, dan lain sebagainya. Nah, alamat IP sendiri itu jika kita lupa, itu ada seperti buku telepon yang namanya DSL. Yang terakhir itu sekarang ada cara kerja kabel serat optik. Nah, mengenai cara kerja kabel serat optik, yaitu menghantarkan sinyal yang berbentuk pulsa cahaya dengan jarak jauh mencapai 50 km lebih. Nah, ini juga bahkan dapat terlaksana tanpa alat repeater atau penguat sinyal. Selanjutnya, perangkat transmitter akan menerima informasi data berbentuk pulsa elektronik yang didistribusikan ke fiber optik. Sementara broadband kabel juga memiliki fungsi yang hampir sama, yaitu menghantarkan transmisi sinyal yang berupa pulsa elektronik atau elektrik. Nah, tapi sayangnya teknologi ini masih mempunyai keterbatasan dalam jarak tempuh yang lebih pendek, kualitas yang belum menyamai fiber optik, serta jumlahnya yang terbatas. Jadi seperti itu. Baik, mungkin sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.